TV penuh gelar berderet, tapi pintu tetap tertutup rapat. Sementara yang baru lulus kuliah sudah duduk di kursi empuk penuh gaya. Katanya negeri demokrasi, tapi yang naik anak komisaris, cucu jenderal keponakan menteri. Semua jalan lurus, tak perlu antri. Kalau kau bukan siapa-siapa, kerja kerasmu cuma jadi cerita. Yang penting darah, bukan kepala. Nepotisme merajalela. Lelang proyek sudah diatur, tender dibuka tapi sudah maklum. Yang menang punya hubungan baik, bukan ide, bukan angka, tapi baik-baik. Mereka bilang semua transparan, tapi nama pemenang keluar sebelum pengumuman. Rakyat menonton dari luar jendela sambil nyeruput kopi rasa kecewa. Kalau kau bukan siapa-siapa, jabatan tinggi bukan buatmu kawan. Kursi empuk dijaga keluarga, sementara kamu disuruh sabar. Kami bukan iri, bukan dengki, kami cuma tanya mana meritokrasi. Kalau semua warisan dan koneksi, apa gunanya kami sekolah tinggi-tinggi? Kalau kau bukan siapa-siapa, mimpi besar bisa patah di tikungan. Tapi jazz ini jadi suara untuk semua yang tersingkir diam-diam. Nepotisme tak bisa diwarna netral, meski dibungkus rapi dan formal. Kami nyanyi agar tetap waras di negeri yang suka main kerabat. Yenes pakai jas rapi dasi dari Paris, mobilnya mewah makan tak habis. Tapi rumah rakyat bocor tiap hari. Dia bilang sabar ya, ini sedang dikaji. Digaji oleh rakyat jelata, duduk manis di kursi negara. Tapi lupa janji, lupa nurani, yang diingat cuma proyek sendiri. Lupa diri, tapi ingat gaji. Sering rapat, tapi cuma selfie. Tangannya cepat ambil sana sini, dompet gemuk rakyat nyisihin nasi. Katanya wakil suara, tapi suaranya hilang entah kemana. Katanya demi pembangunan, tapi cuma bangun rumahnya doang. Anggaran pendidikan dikurangi, tapi pesta ulang tahun digelari. Senyum lebar di layar kaca, tapi air bersih pun tak ada.
kerja untuk negeri, tapi kerjanya cuma bikin rugi. Jazz ini untuk yang waras hati, yang masih malu kalau makan dari curi. Buat yang lupa siapa yang gaji, ingatlah kau digaji oleh negeri. Pakai jas rapi, dasi dari Paris, mobilnya mewah, makan tak habis, tapi rumah rakyat bocor tiap hari. Dia bilang sabar ya, ini sedang dikaji. Digaji oleh rakyat jelata, duduk manis di kursi negara, tapi lupa janji, lupa nurani. Yang diingat cuma proyek sendiri. Lupa diri, tapi ingat gaji. Sering rapat, tapi cuma selfie. Tangannya cepat ambil sana sini, dompet gemuk, rakyat nyisihin nasi. Katanya wakil suara, tapi suaranya hilang entah kemana. Katanya demi pembangunan, tapi cuma bangun rumahnya doang. Anggaran pendidikan dikurangi, tapi pesta ulang tahun digelari. Senyum lebar di layar kaca, tapi air bersih pun tak ada. Lupa diri, tapi ingat gaji. Liburan ke luar negeri tiap hari. Katanya kerja untuk negeri, tapi kerjanya cuma bikin rugi. Jazz ini untuk yang waras hati, yang masih malu kalau makan dari curi. Buat yang lupa siapa yang gaji, ingatlah kau digaji oleh negeri. Pagi ini aturan baru, siang nanti sudah tak berlaku. Sore keluar edaran lain, malamnya semua jadi angin. Pengusaha bingung mau mulai dari mana, petani diam tak tahu harus tanam apa. Rakyat kecil cuma bisa bertanya mau dibawa kemana semua ini pak. Aturan hari ini besok bisa diganti, katanya demi stabilisasi, tapi kok malah bikin frustasi. Pernah bilang harga harus dikunci, tapi pas naik dibilang situasi. Pernah larang barang luar masuk, besoknya malah dikasih jalur khusus. Kami bukan tak mau patuhi, tapi jangan
macam puzzle rusak. Kami kerja bukan main tebak-tebakan aturan hari ini. Logika entah kemana lari, katanya disusun dengan studi, tapi hasilnya cuma bikin nyeri. Mau investasi bingung izin, mau subsidi prosedur kering, mau produksi pasar dipukul, tapi pejabat senyum di panggung makbul. Aturan hari ini kita tunduk walau tak pasti. Tolonglah buatlah yang berarti, bukan hanya bunyi di atas kertas putih. Just ini buat yang masih waras, yang tiap minggu baca revisi pasal. Kalau negara mau jalan lurus, regulasi jangan jadi labirin halus. Aku hari ini, besok bisa diganti, katanya demi stabilisasi, tapi kok malah bikin frustasi. Aturan hari ini, logika entah kemana lari, katanya disusun dengan studi, tapi hasilnya cuma bikin nyeri. Negeri ini luas luar biasa, gunung, lembah, rawa dan sawah, tapi yang tumbuh bukan padi, cuma janji dan proposal subsidi. Katanya food estate jadi solusi, supaya perut tak menjerit lagi, tapi ladang jadi padang gersang, hanya alat berat yang datang. Tanah luas tapi tak tumbuh, janji panen malah jadi keluh. Traktor lewat, petani minggir, katanya proyek tapi kok ngeri. Bibit impor tak kenal musim, peta lahan disusun tergesa dan minim, air tak ada, pupuk pun langka, tapi tender jalan terus seperti biasa. Kenapa tak tanya yang sudah biasa, yang tiap hari pegang cangkul dan rasa, bukan hanya yang di meja rapat pakai jas dan lencana hebat. Tanah luas tapi tak tumbuh, yang dipanen cuma laporan semu. Sawah lenyap, hutan menjerit, lalu dibilang ini masih tahap transit. Indonesia tak kurang tanah, tapi mungkin kurang dengar suara bawah. Kalau mau pangan berdiri, ayo libatkan yang ngerti cangkul sendiri. Tanah luas bukan sekadar angka, butuh hati bukan cuma rencana. Food estate tak cukup di PowerPoint, kalau di lapangan cuma tanah yang hampa dan sunyi. Hey. 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 Just ini untuk ladang yang
semangat tinggi. Cetak CV rapi sekali, kirim lamaran ke sana sini, tapi jawaban hanya sunyi. Katanya banyak proyek kerja, katanya negeri butuh tenaga, tapi faktanya tetap sama. Yang lolos cuma yang punya nama. Lowongan kerja katanya terbuka, tapi syaratnya luar biasa. Umur muda, pengalaman tua, gaji kecil, tanggung jawab raksasa. Anak kampung pintar cari akal, tapi mental dihantam modal. Tes berlapis, janji berlipat, ujungnya maaf belum kokok banget. Di kantor negeri duduk si paman, anaknya masuk tanpa ujian. Sementara sarjana di pinggiran, jualan gorengan masih bertahan. Lowongan kerja atau sandiwara, di panggung indah, di baliknya luka. Kerjaan kok makin jarang. Kalau ini jazz terdengar pahit, bukan karena nada tapi realit. Kita cuma minta kesempatan, bukan belas kasihan dari jabatan. Katanya negara sedang hemat, katanya anggaran harus tepat, tapi mobil baru masuk garasi plat merah, warnanya gelasi. Rakyat disuruh hidup sederhana, tapi pejabat belanja gaya. Rapat keluar kota seminggu, padahal bisa Zoom 10 menit cukup. Ini efisiensi ala sultan, pakai uang rakyat tapi bukan buat jalan. Gedung baru, kursi empuk, rakyat nunggu bantuan malah disuruh ngeluh. Papan nama ganti tiap tahun, laptop pejabat harga 2 juta won. Studi banding ke Eropa, baliknya bawa oleh-oleh dan cerita. Sekolah rusak disuruh sabar, jalan bolong dibilang wajar, tapi meja kantor pakai marmer, kita disuruh jaga sabar brother. Ini efisiensi yang aneh sekali, yang disunat cuma subsidi, tapi anggaran citra tak pernah mati. Di balik senyum manis rakyat iri hati. Yeah.
Katanya makan siang gratis untuk anak sekolah di pelosok manis. Diumumkan megah di layar kaca, disambut tepuk tangan dari segala arah. Tapi dapurnya belum ada, logistik datang telat entah kenapa. Piring kosong, anak masih lapar, sementara foto program beredar. Niatnya bagus, tapi jalur keruh. Aturannya belum jelas, tapi sudah disuruh. Anggaran disiapkan buru-buru, tanpa tanya cukupkah lauknya untuk seminggu. Sekolah bingung siapa masak, tak semua punya dapur dan rak. Sementara pejabat sibuk debat soal tender dan kontrak yang belum beres banget. Apa arti nasi bungkus kalau menunya belum terukur? Apa arti kasih makan kalau cuma asal jalan-jalan? Nasi bungkus niat bagus, tapi tanpa data jadi kacau terus. Anak-anak butuh makan serius, bukan sekadar proyek yang ambisius. Gizi bukan urusan pamer, tapi soal tubuh dan pikir yang benar. Kalau mau bantu benar, bukan buru-buru demi angka besar. Nasi bungkus jangan cuma janji, kalau tak siap jangan dipaksa pergi. Makan siang gratis itu mimpi, tapi jangan jadi mimpi yang basi. Jas ini untuk dapur yang jujur, bukan untuk mic dan panggung yang subur. Kalau niatnya mau bantu jerasi, jangan lupa rencana itu juga gizi. Dari barat datang barang jadi, mobil gadget sampai gandum putih. Masuk bebas disambut hangat, tanpa bea, tanpa syarat. Tapi kopi kita tunggu dulu, rempah dan rotan disuruh ngantre dulu. Tromp pasang tarif 19, senyum manis tapi tangan keras. Barang Amerika masuk mulus ke sini, tanpa hambatan, tanpa biaya tinggi. Tapi giliran kita yang coba jual, disambut dinding, bukan sinyal. Katanya kerja sama, tapi cuma kita yang buka. Mereka bikin aturan sendiri dengan nama tarif Trump. Satu mepostan berdiri. Akses penuh bukan soal adil, kalau cuma satu yang boleh ambil. Pasar kita dibanjiri janji,
sementara petani menangis sepi. Barang Amerika bebas masuk tiap hari, dari sabun sampai daging sapi. Tapi sawit kita dicekik regulasi, katanya mitra kok begini. Oh, ini lagu jazz tapi nadanya tegas, kritik manis tak harus galak. Bicara soal dagang yang pincang, Indonesia bangkit bukan cuma senang. Indonesia